Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Maka aku menjawab, "Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Shalom, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, sehat, semuanya sehat Bapak Ibu. Ya, varian Omikron semakin menyebar luas gitu ya, tapi nggak usah takut karena kalau kita menjaga protokol kesehatan, semua akan baik-baik saja, dan kita berdoa tahun ini selesai katanya, tahun ini mau selesai pandeminya. Yeremia pasal 1 ini sebenarnya perikop yang pribadi bagi saya, perikop yang spesial bagi saya secara pribadi, tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal tentang penyertaan Tuhan, panggilan Tuhan. Nah, seringkali Yeremia pasal 1 yang seringkali dikutip itu di ayat 5. Di ayat 5 yang bahasa Inggrisnya itu, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart." Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ini sering dikutip, sering dibikin stiker, dibikin meme gitu ya. Tuhan mengatakan pada Yeremia, "Aku mengenal engkau." Kata mengenal bahasa Inggrisnya semua tahu, know. Tapi yang menarik adalah bahasa Ibraninya, yada. "Aku yada engkau." Kata yada itu mengenal yang sangat dekat, intimate. Seperti suami mengenal istrinya. "Aku mengenal engkau." Kata yada itu artinya aku mengenal engkau bukan dari luarnya saja. Aku mengenal engkau luar dalam, aku mengenal semuanya, segalanya tentang engkau. Nah, Tuhan mengatakan pada Yeremia, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu." Kata membentuk di sini sama dengan kata yang dipakai di Kejadian pasal 2 ketika Tuhan membentuk manusia dari tanah liat. Dan Tuhan mengatakan kepada Yeremia, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku mengenal engkau." Nah, firman ini menguatkan sekali kan. Setiap kita, teman-teman, Tuhan kenal jauh sebelum eksistensi kita. Jadi kalau filsafat eksistensialisme itu bicara soal keberadaan, Alkitab bicara soal pra keberadaan. Bahkan kita belum hadir dalam bentuk di dalam rahim ibu kita, Tuhan mengatakan, "Aku telah mengenal engkau." Mengenal dengan begitu lengkap, dengan yada, "Aku mengenal engkau." Karena itu setiap kita berharga di mata Tuhan. Setiap kita istimewa bagi Tuhan. Tuhan kenal betul diri saya. "Aku sayang kamu." Kita jawabnya, "Aku sudah berubah, aku tidak seperti dulu lagi." Gitu. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa kita berubah? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang terjadi dalam pergumulan kita? Apakah Tuhan tidak tahu kerumitan-kerumitan yang ada di kepala kita, di hati kita? Apakah Tuhan tidak tahu kusutnya hati kita? Tuhan tahu, Tuhan yada, Tuhan mengenal kita. Bahkan sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu. Artinya kita, ketika kita menjadi milik Tuhan, Tuhan tahu ini siapa. Dan Tuhan tahu Dia mau apa dengan kita. Nah, ini dulu. Ini yang pertama, kita perlu pahami sungguh-sungguh bahwa Tuhan mengenal kita
itu bukan karena dikenalkan orang. Tuhan mengenal kita karena Dia yang menciptakan kita. Nah, Tuhan mengatakan kepada Yeremia, "Before I formed you in the womb, I knew you." Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Seorang perempuan diketahui hamil itu bukan setelah ada bentuk. Bahkan ketika terbentuk kantong rahim di USG sudah terbentuk kantong rahimnya, dia hamil. Karena kantong rahim itu hanya akan terbentuk untuk kehidupan yang akan mengisinya. Itu tubuh perempuan itu sebegitu istimewanya Tuhan programnya. Sehingga kantong itu nggak akan terbentuk kalau belum ada isinya. Nah, Tuhan mengenal kita sebegitu jauhnya, sebegitu dalamnya. Karena itu hidup kita sungguh-sungguh berharga bagi Tuhan. Kita hanya hidup satu kali. Dan satu kali hidup kita itu adalah rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang keren dan luar biasa bagi kita. Dia kenal setiap kita. Karena itu teman-teman, kalau diantara teman-teman di sini ada yang kecewa dengan dirimu sendiri, ada yang kecewa dengan diri sendiri, ada yang mau putus asa, dengar ini dulu. Tuhan bilang, I know you. Aku yada engkau. Aku mengenal engkau dengan begitu dalam. Karena Tuhan mengenal kita, ada harapan bagi kita. Kita ini memang brengsek dan jahat. Tetapi, however, kita ini dikenal oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu dengar, bukan listen to your heart, tapi listen to what God says. Apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Dengar apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Dan kemudian taati apa yang Dia katakan tentang diri kita. Dan Tuhan bilang kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Tapi bukan hanya itu Tuhan bilang. Setelah Tuhan mengenal, aku menguduskan engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan. Wow, sebelum keluar dari kandungan, aku menguduskan engkau. Kata menguduskan, bahasa Indonesianya menguduskan itu bagi kita mungkin agak susah gitu ya. Orang Solo nggak terima dikuduskan, dia mau disolokan. Kata menguduskan, bahasa Ibraninya hikdis, bahasa Inggrisnya set apart. Set apart itu artinya dikhususkan. Ada begitu banyak, tapi dipilih dan ditaruh di tempat yang berbeda. Jadi Tuhan mengatakan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengambil engkau dan mengkhususkan engkau. Dikhususkan untuk apa? Untuk sebuah rencana, untuk sebuah pekerjaan. Ya, karena itu Tuhan bilang kepada Yeremia, I have set you apart. Aku telah mengkhususkan engkau. Teman-teman, kalau kita ingat hidup kita, bagaimana kita ketemu Tuhan, kalau teman-teman di sini disuruh bersaksi, bagaimana ketemu Tuhan, bagaimana sampai datang ke Shine, bagaimana sampai bisa melayani Tuhan, pasti 1 jam nggak cukup ngobrolnya, bersaksinya. Panjang, kali lebar, kali tinggi gitu kan. Pasti panjang ceritanya. Kalau kita mau lihat ke belakang hidup kita, bagaimana Tuhan secara luar biasa menjamah kita, membawa kita ke sini, wow itu luar biasa ceritanya. Tapi itu bukan kebetulan. Karena Tuhan sudah mengkhususkan kita. Sebelum kita keluar dari kandungan, Tuhan sudah mengkhususkan. Ini anakku, aku mau pakai dia. Aku punya rencana baginya, aku mau pakai dia. Dan Yeremia Tuhan bilang begini, sebelum engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau dilahirkan, aku telah menghususkan engkau. Gak berhenti di situ. Aku telah menetapkan engkau. Appoint, menetapkan, membuat keputusan.
Sebelum Yeremia lahir, Tuhan telah membuat keputusan. Menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia, teman-teman. Yeremia, kalau kita renungkan dengan benar-benar ayat ini, Yeremia itu sebenarnya orang yang kasihan. Saya bilang. Kenapa? Karena dia, kalau di bagian pertama ayat 5 kan keren. Sebelum dia dalam kandungan ibunya, Tuhan kenal. Ia ada. Sebelum dia dilahirkan, Tuhan khususkan. Set apart, spesial sekali. Tapi ternyata Tuhan khususkan untuk sebuah rencana Tuhan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan Tuhan gak nanya Yeremia setuju atau tidak. Tuhan gak nanya, kamu hobinya apa? Impianmu apa, Yer? Tuhan gak nanya, Yeremia impianmu apa? Tuhan gak cari tahu Yeremia itu minat dan bakatnya apa gitu. Gak bikin tes dulu gitu, kira-kira dia strength and weakness-nya apa. Tuhan gak tanya. Tuhan bilang, aku udah tahu kamu, aku udah kenal kamu, aku udah khususkan kamu, aku tetapkan kamu jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Gimana kalau Yeremia mau jadi pedagang? Gimana kalau Yeremia sebenarnya mau jadi peternak ayam? Gimana kalau Yeremia sebenarnya mau jadi filsuf? Gimana kalau Yeremia mau jadi bidan? Atau Yeremia mau jadi pemain futsal? Tuhan gak tanya. Tuhan gak ajak bicara. Tuhan gak ajak diskusi. Yer, aku udah kenal kamu sebelum kamu dalam kandungan ibumu. Aku telah mengkhususkan engkau, Yer. Jadi gimana kalau kamu jadi nabi bagi bangsa-bangsa? Tuhan gak ngomong gitu. Tuhan bilang, aku telah menetapkan engkau. I have appointed you. Banyak orang ketika baca Yeremia 1 ayat 5 tuh terharu. Tuhan, aku juga mau kayak Yeremia, aku mau kayak Yeremia. Itu bacanya kurang lengkap. Seram kalau jadi Yeremia. Seram. Karena Tuhan gak tanya Yeremia, persetujuan Yeremia, hobimu apa, senangnya ngapain, Tuhan gak tanya. Yeremia sini, aku mengenal engkau, aku mengkhususkan engkau, aku memilih engkau. Karena itu Yeremia jawabnya gimana? Tuhan, aku ini tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Kata masih muda itu agak gak jelas. Tapi di bahasa aslinya Yeremia mengatakan, aku masih anak-anak, teman-teman. I'm just a boy. Anak-anak di dalam budaya Yahudi itu di bawah 12 tahun. Yeremia masih main petak umpet sama teman-temannya. Ketika Tuhan bilang, aku menetapkan engkau sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Ngeri gak? Yeremia masih main petak umpet sama teman-temannya. Yeremia masih main boy-boyinan sama teman-temannya. Masih main apa? Masih main layangan sama teman-temannya. Tuhan bilang, aku menetapkan engkau. Mengerikan, teman-teman. Lalu kita baca lanjutannya. Tugas Yeremia apa? Di ayat, kita lompat ke ayat 9. Biar yang seremnya duluan gitu ya. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Tuhan ketika memilih Yeremia, dia memberikan tugas. Dan tugasnya, coba baca baik-baik. Tugasnya itu mengerikan. Mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, membangun dan menanam. Artinya apa? Artinya yang sudah ada itu perlu dicabut, perlu dirobohkan, perlu dibinasakan, perlu diruntuhkan. Di sekitar Yeremia ada bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan, ada pemimpin-pemimpin. Yeremia hanya seorang anak kecil, tapi Tuhan bilang, aku menetapkan kamu menjadi nabiku, kamu akan pergi ke sana dan robohkan itu semua, runtuhkan itu semua, hancurkan itu semua, binasakan itu semua, dan bangun yang baru.
Ketika dengar ini Yeremia enggak lompat-lompat, teman-teman. Yeremia wajarnya akan ketakutan. Karena itu Tuhan bilang kepada Yeremia, jangan takut, aku menyertai engkau. Nah, teman-teman, kalau dengar seperti ini, ada yang mau ditetapkan oleh Tuhan sebagai nabinya? Tapi kalau kita dengar Yeremia seperti ini, banyak orang akan pikir, oh, puji Tuhan aku nggak kayak Yeremia ya, serem banget ya kayak Yeremia. Karena kalau kita baca kitab Yeremia, seperti apa hidupnya Yeremia? Yeremia itu julukannya Nabi Ratapan, the weeping prophet, Nabi yang meratap, menangis. Beritanya Yeremia itu nggak ada bagus-bagusnya, sampai dia kematian, dia matinya nggak tahu gimana. Dia dimasukkan dalam sumur oleh raja, karena dia kasih beritanya yang jelek-jelek. Ada nabi-nabi palsu bilang, enggak, itu jangan dengar Yeremia. Dengar kami aja gitu, dan beritanya yang bagus-bagus. Sounds familiar ya. Zaman sekarang kan banyak orang cari berita yang bagus-bagus. Cari khotbah yang enak-enak didengar, gitu, sedap didengar gitu. Sambil nyanyi lagu apa? Biarlah manis kau dengar. Itu manis kau dengar tuh pujian kita gitu. Bukan khotbahnya yang harus manis didengar. Ketika ada khotbah yang menakutkan, langsung kita unsubscribe. Ini enggak bagus. Ini mengganggu, membuat tidak bisa tidur. Tapi Yeremia, Tuhan panggil untuk membuat raja-raja Israel tidak bisa tidur. Tuhan panggil untuk membuat pemimpin-pemimpin agama di Israel enggak bisa tidur. Membuat mereka marah dan membuat mereka menganiaya Yeremia. Kalau dengar seperti ini, teman-teman, enggak ada yang mau jadi nabinya Tuhan kan? Ketika Tuhan memilih kita, itu privilege, itu hak istimewa, itu kasih karunia, ya kan? Itu kasih karunia. Tuhan punya kebiasaan memilih nobody. Tuhan punya kebiasaan memilih orang-orang yang nggak masuk akal menurut pikiran dunia. Tuhan pilih Musa justru ketika dia udah jadi gembala di Midian, udah bukan pangeran Mesir lagi. Tuhan pilih Gideon ketika dia lagi ketakutan, sembunyi dari kejaran orang, dari ancaman orang Midian. Di perjanjian baru Yesus lebih aneh lagi. Dia pilih Petrus yang kayak gitu. Dia pilih orang-orang Zelot, Yudas Iskariot, Simon orang Zelot. Dia pilih Matius pemungut cukai. Pemungut cukai dan orang Zelot itu kalau ketemu di jalan berantem. Tapi Yesus jadiin satu, jadi muridnya. Bisa bayangkan sehari-harinya kayak gimana? Orang Zelot itu berangasan. Pemungut cukai itu musuh besar mereka. Nah, Tuhan terbiasa membuat pilihannya seperti itu. Karena itu nggak usah ngomong soal pilihan. Oh, Tuhan memilih kita ada di sini, apalagi sekolah teologi mau jadi pendeta, itu kasih karunia. Titik. Itu kasih karunia. Tapi yang perlu kita bahas adalah, yang perlu kita renungkan adalah, lalu apa? What's next? Kemudian apa? Tuhan sudah pilih. Ketika Tuhan pilih, dia punya tujuan. Dan pilihan dan hidup kita setelah dipilih oleh Tuhan, teman-teman, setelah dipilih oleh Tuhan, hidup kita bukan punya kita lagi. Setelah dipilih oleh Tuhan, hidup kita bukan milik kita lagi. Milik Dia yang memilih kita. Milik Dia yang menetapkan kita. Karena itu Yeremia kasihan sekali. Masih senangnya main bola sama teman-temannya. Tuhan sudah bilang, kamu nabi bagi bangsa-bangsa. Hidup Yeremia tidak lagi seperti yang dia pikirkan. Dan ketika Tuhan menetapkan, dia akan membentuk. Ya kan, dia akan membentuk. Kita baca tadi, Tuhan bilang apa kepada Yeremia? Aku menetapkan, lalu setelah Tuhan menetapkan, Tuhan mengatakan, kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Kepada siapapun. Nah ini, hidup Yeremia bukan milik dia lagi. Jadi kamu pergi kemana? Kemanapun kamu pergi, kemanapun aku mau kamu pergi, kamu harus pergi. Itu hamba Tuhan kayak gitu. Kan Tuhan bosnya.
Tapi zaman sekarang hamba Tuhan, Tuhan suruh ke ini, oh enggak mau Tuhan, enggak enak. Maunya yang enak-enak aja gitu. Kemanapun, kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Hamba itu hanya mengikuti perintah Tuhannya. Dan Yeremia, Tuhan bilang kepada siapapun, apapun yang kuperintahkan. Ngeri ya. Jadi kalau ada orang datang, Pak saya mau pelayanan. Mau melayani siapa? Saya mau melayani Tuhan gitu kan. Lalu nyanyi lagu melayani, melayani, lebih sungguh gitu. Wah rasanya seperti heroik sekali gitu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Tuhan lagi bandingannya. Wah ngeri banget ya. Kalau udah nyanyi lagu itu, disuruh Tuhan suruh cuci piring jangan menolak. Ya kan Tuhan lebih dulu melayani. Tuhan melayani kayak gimana? Tuhan naik ke kayu salib demi kita. Artinya kalau Tuhan naik ke kayu salib demi kita naik genteng demi Tuhan itu nggak masalah. Iya kan, naik genteng untuk perbaiki rumah lansia gitu, orang bukan rumah kita sendiri gitu. Itu keren. Melayani lebih sungguh. Nah, kalau kita mau melayani Tuhan, teman-teman, calon-calon pendeta, calon-calon hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau mau melayani Tuhan, ikutin instruksinya Tuhan. Kemanapun Tuhan suruh pergi, siap Tuhan. Yeremia ini cerminannya kita. Tuhan memanggil karena dia sayang. Dia menetapkan karena dia sayang. Tapi setelah dia menetapkan, kita jadi miliknya dia. Karena itu hamba Tuhan hanya bisa taat pada Tuhan. Begitu Tuhan pilih, setelah Tuhan pilih, Tuhan atur semuanya. Di bahasa Inggrisnya diulang gini, God has figured it out. When God chooses, He has already figured it out. Ketika Tuhan pilih seseorang, dia udah tahu semuanya. Tapi He has already figured it out. Dia udah tahu karena itu dia pilih. Dia udah tahu karena itu dia udah atur semuanya. Bagian kita teman-teman, bagian kita hanya taat. Tuhan bilang kepada siapapun, apapun yang kuperintahkan, kamu harus taat. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Tuhan bilang kepada Yeremia, tantanganmu berat. Orang-orang itu menakutkan. Orang-orang itu akan mengancam engkau, orang-orang itu akan menekan engkau, orang-orang itu akan menyusahkan engkau. Teman-teman, Efesus 2 ayat 10, Tuhan memanggil kita untuk mengadakan pekerjaan baik bagi Tuhan. Kita dengar teman-teman, kalau kita mau taat pada Tuhan, hidup akan menyusahkan engkau. Tetangga-tetangga akan menyusahkan engkau. Bapak mama bisa menyusahkan engkau. Termasuk papa mertua, ibu mertua bisa menyusahkan engkau. Tuhan bilang begitu. Teman-teman kampus bisa menyusahkan engkau. Pacarmu bisa menyusahkan engkau. Tapi aku akan melepaskan engkau. Jangan takut. I've already figured it out. Aku udah atur semuanya. God calls, Tuhan panggil. God equips, Tuhan perlengkapi. God provides, Tuhan cukupkan. God protects, Tuhan lindungi. Kita, we trust, we obey. Bagian kita cuma percaya, taat. Kenapa? Karena He has already figured it out. Dia udah tahu semuanya. Dia tetapkan, dia panggil, dia tahu akan kayak gimana, dia tahu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba dengar ya. Tolong dengar. Ambil waktu untuk dengar Tuhan bicara. Dan saya percaya setiap kita Tuhan siapkan pekerjaan yang dahsyat untuk kita kerjakan. Dan ketika kita dengar Tuhan bicara, kita akan mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan penyertaan Tuhan, dengan uang dari Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan.
Kita mampu oke, tapi letakkan dulu dan dengar Tuhan bicara. Mari kita tunduk kepala, ambil waktu sejenak, renungkan ini. Berdoa secara pribadi. Bilang satu doa sederhana ini aja. Tuhan, aku mau mendengar Engkau bicara kepadaku. Tuhan, aku mau mendengar Engkau bicara kepadaku. Katakan itu, teman-teman. Bapa di surga, aku memberkati setiap anak-anak di tempat ini. Mereka mau mendengar Engkau bicara. Karena itu, bicaralah kepada mereka. Bicaralah kepada mereka dengan caramu yang unik dan spesial bagi setiap orang. Mereka mau mendengar Tuhan. Karena itu, bicara. Bicara pada waktumu Tuhan. Bicara dengan caramu Tuhan. Biarlah setiap anak-anakmu menjalankan hidup sebagai orang-orang yang mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan untuk mereka kerjakan. Hamba-Mu selesai berbicara. Biar Roh Kudus yang terus bicara di hati setiap kami. Kami mau taat dan setia kepadamu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku dan kau, hai mari